Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, sehat walafiat tentu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini pembahasan kita adalah bagaimana cara membuat kop surat untuk instansi atau perusahaan. Silakan simak dan tonton sampai selesai video kali ini. Terima kasih untuk dukungannya, sudah like, share, subscribe, dan bunyikan lonceng. Dan mari kita mulai pembahasannya seperti berikut ini. Langsung saja kita akan buka Microsoft Word. Nah, di sini. Kemudian sebelum kita memulai pekerjaan kita akan mengatur terlebih dahulu format dari lembar kerja yang akan kita gunakan. Yaitu kita akan masuk ke fitur layout yang ada di atas ini. Kemudian kita pilih untuk size-nya, page size ya. Ini akan kita ambil ukurannya adalah, nah kita pakai folio ya, F4. Kita klik di sini. Sebelumnya perlu saya sampaikan ya, untuk membuat folio atau F4 apabila di dalam pilihan yang ada di sini itu tidak muncul, nah teman-teman semuanya bisa membuat ini, menampilkan F4 atau folio ini dengan cara ya silakan disimak di video yang sebelumnya sudah pernah saya buat. Oke, baik, kita akan masuk ke lembar kerja yang akan kita gunakan. Kemudian sebelumnya lagi untuk marginnya kita pakai default aja atau pakai normal ya. Kemudian untuk orientasinya kita pakai potret ya biasa. Kemudian untuk paragrafnya, untuk spacing, ini semuanya before afternya kita akan buat 0. Nah, ini semuanya sama-sama 0. Nah, sekarang sudah siap untuk kita mulai mengerjakan membuat kop surat. Nah, sekarang saya akan mulai untuk mengetik kop surat ya pada bagian yang paling atas di lembar kerja ini. Namun sebelumnya kita akan masuk ke fitur home kembali. Nah, di sini kita akan ambil posisi yang ada di sini ya, styles. Stylesnya ini kita ambil yang no spacing karena untuk membuat kop surat itu sebaiknya kita antara jarak satu dengan baris yang berikutnya, maksudnya jarak baris antara baris pertama, kedua, dan seterusnya, itu tidak ada jarak yang renggang, jadi rapat. Kalau biasanya kita bisa menggunakan jarak baris 1, namun di sini kita bisa menggunakan fitur yang ada di sini, yaitu no spacing. Nah, kita bisa pakai ini kita klik. Nah, kemudian di sini kita bisa langsung mengerjakan. Kemudian biasanya untuk membuat kop surat, itu posisinya biasanya ada di tengah, maka saya akan menggunakan di sini center ya. Untuk pilihan di sini ada terdiri dari beberapa, nah kita pilih aja yang center yang ada di sini, atau kita bisa Ctrl E atau kita bisa langsung klik yang ada di sini. Kita tinggal klik, nah sudah muncul di tengah sini. Nah, sekarang saya akan mulai mengetik kop surat yang akan diawali dengan nama lembaga, kemudian dilanjutkan dengan nama jalan, nomor gedung, dan identitas yang lainnya dari lembaga ini. Untuk nama lembaga, kita menggunakan huruf kapital dan identitas berikutnya kita akan menggunakan huruf campuran. Saya sudah siapkan untuk kop surat yang akan kita format. Nah, ini sudah selesai saya kerjakan untuk kop suratnya. Nah, untuk pengetikan nama lembaga yang ada di sini, ini saya buat asal saja ya, sesuai dengan yang saya punya. Untuk teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan dari nama lembaga yang akan digunakan dalam surat ini. Nah, di sini saya menggunakan PT Mandala Store, Jalan Serang, dan seterusnya. Saya tidak perlu jelaskan tentang hal ini. Tapi kemudian dari baris terakhir pada bagian kop surat ini, di sini kita akan enter 2 kali ya. Nah, kita sudah enter 2 kali. Kemudian sekarang kita akan menyeting dari kop surat ini agar variasi hurufnya itu bagus dan tampilannya juga bagus. Nah, saya akan mulai dari nama lembaga. Untuk penulisan nama lembaga, saya menggunakan huruf kapital. Ini saya akan blok ya. Nah, di sini tadi sudah menggunakan huruf kapital. Ini agar nampak nama lembaga, saya akan blok pakai di sini fitur blok ya. Bold. Nah, ini kita tekan, klik. Kemudian kita juga bisa membesarkan dari
font huruf ini. Ya, saya akan coba besarkan. Yang ini tadinya 11, kita bisa pakai 14. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang lainnya, misalnya untuk nama jalan, ini bisa kita besarkan juga, tapi lebih kecil dari nama lembaga. Nah, misalnya kita pakai 12, kemudian kita pertebal. Sedangkan untuk identitas keterangan yang lainnya, kita bisa tetap seperti ini, atau kita bisa juga variasi, maksudnya dengan menggunakan huruf miring atau italik ya. Nah, kita buat seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan membuat garis pembatas untuk kop surat ini. Caranya adalah kita masuk ke fitur insert. Ini kita klik insert. Kemudian kita masuk pilihan menu shapes. Nah, di sini kita ambil line garis ya. Lens bisa ambil yang di sini atau yang di sini sama saja ya, kita ambil lens. Kemudian kita letakkan kursor kita di tempat yang kita butuhkan. Kita sesuaikan pada lurus pasak kiri dan lurus pasak kanan misalnya. Kita letakkan di sini. Nah, untuk itu sebelum ini kita klik, kita tekan terlebih dahulu pada keyboard tombol shift ya. Kita tekan tombol shift, kemudian ini kita tarik. Nah, seperti ini. Kemudian sebelum ini kita lepas tombol ini, jangan melepas tombol shift terlebih dahulu. Ini kita lepas, kemudian tombol shift-nya kita lepas. Nah, ini caranya agar garis yang kita buat ini lurus seperti ini. Apabila kita tidak menggunakan atau menekan tombol shift, maka nanti jadinya garis ini akan kadang-kadang juga agak ke atas, agak ke bawah, geser ke atas atau geser ke bawah. Nah, sekarang saya akan coba buktikan ya. Saya akan menggunakan tanpa menekan tombol shift pada keyboard. Saya akan pakai line ya, kemudian saya akan taruh di sini. Nah, ini ketika saya geser, ini tidak lurus pas. Nah, ini masih agak ke bawah, kemudian ini agak ke atas. Tetapi kalau tadi kita menggunakan tombol shift terlebih dahulu, maka garisnya akan lurus. Ini yang kita lakukan, mengapa kita menekan tombol shift terlebih dahulu sebelum kita meletakkan garis ini. Nah, baik, ini akan saya hapus. Sekarang kita akan mengatur ketebalan dari garis ini. Untuk bisa mengatur ketebalan dari garis ini, kita akan mengklik terlebih dahulu garis yang sudah ada atau garis yang sudah kita buat ini ya. Kita letakkan kursor kita di sini, kemudian kita klik. Nah, ini berarti sudah siap untuk diedit. Nah, kita akan masuk ke fitur format yang ada di sini. Nah, di sini akan muncul beberapa pilihan pengaturan yang akan kita gunakan. Nah, kita akan masuk ke Save Outline yang ada di sini. Kita klik. Kemudian saya akan pilih warna hitam, karena itu tadi warna biru ya. Saya akan pilih warna hitam. Kemudian untuk ketebalannya di sini akan saya akan gunakan yang ukuran 1,5. Nah, seperti ini. Berikutnya kita akan menampilkan logo untuk kop surat ini. Biasanya sebuah lembaga pada bagian kop surat akan menampilkan logo, baik itu diletakkan di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri. Nah, sekarang saya akan coba tampilkan logo. Saya akan letakkan di sebelah kiri, di sebelah sini ya. Kursor kita letakkan tetap di sini saja, tidak apa-apa ya. Kita letakkan di tengah sini, kemudian kita masuk ke insert, kemudian kita pilih picture yang ada di sini. Kita akan cari, nah di sini sudah saya siapkan untuk logonya. Kita pakai ini, kita klik, kemudian insert. Logo sudah ada di lembar kerja ini. Sekarang logo ini akan kita pindahkan, kita tempatkan di sebelah kiri pada bagian kop surat ini. Ini akan kita drag, kita tarik ke sini. Namun, ketika kita akan meletakkan ke tempat yang kita inginkan, ternyata hasilnya seperti nampak yang ada di layar seperti ini ya. Nah, supaya ini tidak terjadi seperti ini, maka kita akan mengatur terlebih dahulu. Caranya adalah kita akan masuk ke format ya. Kita masuk ke format, kemudian pada pilihan yang ada di sebelah sini, di sini ada posisi, kemudian di sini di sebelahnya ada wrap text. Nah,
pada bagian wrap text yang ada di sini kita pilih salah satu di antaranya, yaitu kita bisa pakai behind atau in font. Yang ini yang bisa kita gunakan. Salah satu kita bisa gunakan in font of text. Ya, ini kita klik. Nah, sekarang kita akan coba geser ini ke tempat yang kita inginkan. Nah, ini sudah bisa kita geser, kita tempatkan di tempat yang kita inginkan, seperti ini. Nah, ini adalah cara meletakkan logo pada bagian kop surat. Nah, setelah tampilannya seperti ini, maka selesai sudah kita membuat kop surat untuk lembar kertas ini. Untuk langkah berikutnya atau selanjutnya, kita tinggal meneruskan pekerjaan kita. Apakah kertas ini akan kita gunakan untuk mengetik surat ataupun mengetik naskah yang lainnya? Silakan ya. Yang penting bahwa kita sudah membuat kop surat. Jadi fungsi dari kop surat di sini bisa kita gunakan untuk dokumen, baik itu berupa surat ataupun naskah yang lain yang membutuhkan kop surat. Jadi di sini kita sudah bisa mengerjakan dokumen-dokumen yang membutuhkan kop surat. Maka dengan demikian maka selesailah pembahasan kita kali ini membuat kop surat untuk instansi atau lembaga atau perusahaan. Baiklah, saya kira sudah cukup untuk pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada materi-materi selanjutnya pada video-video yang akan datang di channel Ibu Diah Astuti. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.